Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, kali ini kita akan kembali belajar tentang makro PIB ya. Nah, ini banyak sekali ditanyakan, yaitu bagaimana caranya kita melakukan VLOOKUP dengan menggunakan makro PIB ya. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dan juga baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe kalau teman-teman belum subscribe ya. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana kita menggunakan atau kita melakukan VLOOKUP pada data dengan menggunakan makro PIB ya. Oke, kita masuk dulu ke developer lalu pilih Visual Basic ya, atau teman-teman juga bisa gunakan shortcut keyboard Alt F11. Nah, di sini kebetulan sudah saya siapkan sebuah POM. Oke, ada POM-nya. Seperti ini ada nama, departemen, jabatan, gaji dan lain-lain. Ini nanti akan saya lookup dari sini ya, dari data sheet 1 ini. Ada nama, departemen, jabatan juga lain-lain. Oke. Nah, bagi teman-teman yang berangkat dari formula, tentu akan menggunakan sebuah rumus VLOOKUP lagi ya di sini. Nah, kita akan coba dulu menggunakan cara pertama, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP dulu. Baru nanti saya akan jelaskan cara VLOOKUP di makro PIB ya. Oke, untuk shape-nya nanti saya akan simpan di sini, berarti di tombol ini ya, di tombol cari ini. Berarti ini di sini saya double klik. Oke, nanti dibuatkan sebuah subroutine sub comment button satu klik. Cara pertama, ini bagi teman-teman yang berangkat dari formula ya. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan formula VLOOKUP, pasti ketika menggunakan makro akan menggunakan VLOOKUP juga. Tidak apa-apa, kita lihat dulu bagaimana bedanya ya. Di sini saya akan buat variabel baru, misalkan dim rng, oke, asrank. Nanti ini memudahkan variabel si VLOOKUP-nya. Oke, kita set. Rank ini adalah sheet 1 titik rank. Sheet 1 ya, sheet 1 titik rank dari ini, dan nanti saya akan lookup dari B2 sampai dengan G21 ya. Berarti di sini adalah B2.2 G21 gitu ya. Nah, ini untuk area lookupnya nanti. Nanti kan si lookup itu akan saya isi ke sini ya. Akan saya isi ke dalam departemen ini. Misalnya saya ketik nama di sini Agus, cari maka akan muncul departemennya adalah HRD gitu ya. Nah, berarti di sini adalah TB departemen. Oke. Berarti di sini kita tambahkan TB departemen titik value, oke, kita isi dengan application titik worksheet function yang namanya VLOOKUP, oke, VLOOKUP. Nah, di sini ada argumen isian yang sama seperti dalam rumus ya, yaitu argumen 1, 2, 3, 4. Satunya kita isi dengan acuannya yaitu nama ya, berarti TB nama titik text, oke. Kalau yang bertanya ini dari mana? Ini di sini ya, dari combo box atas ini. Namanya adalah CB nama ya. Jadi itu acuan untuk VLOOKUP-nya. VLOOKUP CB nama, koma, argumen 2-nya adalah tabelnya yaitu RNG, oke, RNG, koma, argumen ketiga adalah kolom keberapa ya, yaitu kolom kedua. Setelah itu tinggal koma 0. Biar kelihatan saya geser dulu ya. Nah, seperti ini. Set sedikit. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada application worksheet function VLOOKUP. Nama dari tabelnya adalah RNG, kolom kedua ininya lookup value-nya false ya. Oke, tutup. Ini sudah bisa melakukan VLOOKUP ya. Kita jalankan. Misalnya saya jalankan di sini, saya ketikkan dengan Agus, cari, maka muncul HRD. Kemudian Budi, cari, muncul keuangan gitu ya. Dodi, munculnya IT. Nah, gitu ya. Jadi sudah bisa melakukan VLOOKUP untuk satu data. Nah, kalau ingin mesin lain, misalnya ada departemen, jabatan, gaji, dan lain-lain, nah maka teman-teman harus melakukan hal yang sama, yaitu melakukan VLOOKUP juga ya pada textbook tersebut. Berarti di sini tambahkan dengan TB jabatan, titik value, diisi lagi dengan VLOOKUP. Itu ini ya. Ini di copy. Oke. Simpan di sini. Oke, diganti dengan angka 3 ya, karena kolom ketiga. Lalu ada jabatan, gaji, TB gaji, titik value. Oke, kita isi dengan ini. Kolom keempat. Lalu ada TB tanggal, titik value, isi dengan ini. Kolom kelima. Terakhir ada TB status ya. TB status karyawan. Berarti sini diisi dengan TB status, titik value, diisi dengan ini. Kolom keenam ya. Nah, ini sudah bisa melakukan lookup pada data ini ya, menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, kita lihat dulu. Misalnya saya isi dengan Agus, klik cari, maka muncul HRD, manajer, gaji berapa, tanggal berapa, dan juga statusnya. Ini karena belum diformat ya, ini menggunakan value aslinya. Oke, misalkan saya ganti dengan Dodi. Oke, Dodi. Cari, muncul IT, staff, dan seterusnya.
Nah, kalau misalkan saya ketikkan yang tidak ada di sini, misalnya ada Andi ya, di sini tidak ada Andi, oke. Saya ketikkan Andi, maka akan muncul error. Karena apa? Karena worksheet function-nya tidak bisa menerima si value error ya. Oke, di sini error di sini. Worksheet function kelasnya tidak bisa menerima value error. Oke, solusinya bisa teman-teman gunakan on error resume next atau teman-teman alihkan dari worksheet function ke aplikasi langsung ya. Misalkan di sini. Di sini kita melakukan application worksheet function, kita bisa lakukan bypass dari sini langsung ke sini ya. Ini dihapus. Oke. Agar si errornya bisa diterima oleh application. Jadi di sini kalau saya hapus di sini seperti ini. Nah, maka errornya bisa diterima ya oleh application. Nanti si worksheet function-nya dilewati. Nah, kemudian kita convert errornya itu menggunakan CSTR ya atau convert to string karena di sini errornya masih berbentuk error. Di sini tambahkan dengan CSTR, oke. Tutup. Ini pun sama, kita ganti dengan CSTR. Tutup. Ini pun sama ya, CSTR. Tutup juga. Ini agak banyak, kita copy paste. Oke, copy saja deh. Coba copy paste seperti ini. Tutup. Terakhir ini juga sama, convert to string. Dan tutup juga ya. Nah, maka ketika dicoba jalankan sekarang bisa menerima error ya, ditampilkan ke dalam sebuah text box. Bayangkan misalnya di sini kita ketikkan Andi atau dulu deh Agus dulu. Agus cari akan muncul normal. Kalau kita ketikkan Andi yang tidak ada di tabel ya. Oke, cari akan muncul error 242. Nah, itu errornya ya dari application VLOOKUP. Nah, itu cara pertama bagi teman-teman yang convert dari Promus menjadi makro VBA. Oke. Cara kedua yang harusnya teman-teman lakukan adalah seperti ini. Teman-teman tidak perlu melakukan VLOOKUP pada makro VBA, tapi gunakan fungsi find karena fungsi find lebih efektif ya dalam menggunakan lookup value. Kenapa efektif? Karena di sini teman-teman tidak perlu melakukan lookup berulang-ulang ya. Kalau teman lihat di sini, ini VLOOKUP melakukan lookup berapa kali ya? Ini VLOOKUP melakukan pencarian data, ini pun sama pencarian data dan seterusnya. Ini 1 2 3 4 5 kali melakukan pencarian data ya pada tabelnya. Oke. Cara yang tepat adalah teman-teman menggunakan fungsi find ya yang sudah disediakan oleh makro VBA sendiri. Caranya gimana? Cara seperti ini. Teman-teman di sini tambahkan dengan variabel baru, misalnya dim hasil asrank, oke. Oke, seperti ini, dim hasil asrank. Kemudian kita isi, kita set hasil ini adalah rng, kita find, kita cari apa? Carinya cari combo box nama titik text. Oke. Lalu afternya dikosongkan saja, langsung koma saja ke login. Loginnya kita lihat di Excel values ya. Excel values, lalu lookup-nya kita lihat keseluruhan atau Excel wall. Excel wall. Artinya kalau kita cari Andi maka cari Andi, kalau misalkan cari Budi carilah Budi yang sesuai dengan selnya. Jadi kalau misalkan Excel part itu misalnya Setia Budi maka pun akan dianggap sebagai Budi ya karena dia sebagai part dari Budi. Oke, itu set hasil. Nah, kemudian untuk menghandle errornya, teman-teman bisa gunakan if. Jika hasil is nothing. Artinya ketika hasil pencarian ini tidak ditemukan ya. Nah, maka misalkan teman-teman bisa tampilkan pesan MSG box data tidak ditemukan misalkan ya. Nah, seperti itu. Lalu else, maka ini ditemukan ya, yaitu ini. Ini adalah bagian ditemukannya. Tutup dengan if ya. Nah, di sini itu teman-teman tinggal seperti saja. Karena sudah ditemukan oleh hasil, maka di sini tinggal digunakan hasil titik offset. Oke, offset ini bergeser. Hasil itu adalah hasil di mana di sel ditemukan. Misalnya kita cari Agus. Maka sel hasil ini akan berada di sini ya, berada di B2. Oke, karena itu kita offset bergeser ke samping sebanyak 1 kolom. Maka offset 0,1. Row-nya tidak bergeser, kolomnya bergeser ya. Titik value. Nah, seperti itu. Jadi offset 1 value. Atau juga bisa seperti ini ya. Nah, ini juga bisa. Karena bisa 1 kolom. Oke, ini kita copy, simpan di sini, simpan di sini. Oke. Ganti dengan 2, dengan 3, 4, dan 5. Oke. Nah, ini teman-teman harus lakukan jika menggunakan makro VBA ini ya, menggunakan fungsi find. Kita coba jalankan. Misalnya kita cari namanya adalah Agus. Oke, cari. Muncullah HRD, manager dan seterusnya. Sama ya, Agus, HRD, manager dan seterusnya. Saya cari misalkan Nina. Oke, Nina cari.
maka muncul IT, staff dan seterusnya. Dina, IT, staff dan seterusnya, betul juga. Lalu cari misalnya Susi, oke, cari, muncul juga IT, manager, betul. Kita cari yang tidak ada, misalnya Andi, oke, cari, maka muncul data ditemukan, gitu ya. Nah itu jika teman-teman menggunakan fungsi find, oke. Nah solusi ketiga, kalau teman-teman menggunakan kebobok, misalkan ini ya, ini belum saya isi keboboknya, oke. Kalau misalkan diisi, kita isi dulu ya. Kita isi kebobok ini dengan nama-nama di sini. Oke, kita simpan scriptnya di user form inisialis. Berarti pilih user form, kemudian teman-teman pilih inisialis ya. Untuk event dimana ketika ini dijalankan pertama kali. Oke. Saya isi kebobok namanya, berarti cb nama, titik list. Saya isi dengan data dari sheet 1, rank B2, sampai dengan rank B21 ya. Titik value. Nah, maka ini kalau saya jalankan sudah ada nama di sini ya. Ini sudah nama-nama di sini. Oke. Nah, karena ini sudah diisi dengan kebobok nama yang sesuai dengan di sini, nah maka di sini sudah memiliki index number yang sesuai dengan data ini ya. Nah, karena itu di sini kalau teman-teman menggunakan kebobok dengan data yang sama, maka tidak perlu lagi menggunakan fungsi find ya, karena sudah ada indeksnya. Nah, jadi untuk mengisi data-data ini, teman-teman tidak perlu lagi menggunakan fungsi find ya, tapi cukup gunakan indeks dari kebobok ini. Caranya seperti ini, teman-teman di sini di tombol cari ini ya, itu tinggal gunakan seperti ini. Ini saya komentar dulu, oke. Sebentar dulu ya. Teman-teman gunakan seperti ini, tinggal gunakan misalkan kita buat di sini dim hasil boleh as integer atau as long. Karena nanti si indeksnya itu berupa number, boleh long atau integer ya, sesuai dengan jumlah datanya, oke. Lalu di sini kita ketikkan dengan hasil itu adalah cb nama titik list index. Jadi misalkan nanti kita pilih Agus, maka dia akan menghasilkan angka 0 ya. Agus itu 0, Budi itu 2 dan seterusnya. Nah, agar sama dengan ini, berarti Agus itu harus ditambah 2 ya. Di sini harus ditambah 2. Karena di kebobok itu berawal dari 0, sedangkan di sini berawal dari 2 ya. Karena itu dia plus 2 agar sama. Lalu seterusnya tinggal di copy saja ini. Oke. Simpan di sini. Ini kita uncomment ya. Kita uncomment. Oke. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi sheet 1 titik cell, row indexnya dari hasil, kolomnya kolom ke C ya. Nah, ini saja kalau misalkan teman-teman gunakan kebobok. Jadi ini tinggal copy saja. Kita copy, simpan di sini, simpan sini, simpan sini, simpan sini. Ini ganti dengan D, ganti dengan E, ganti dengan F, dan ganti dengan G. Ini pun sama, hasilnya akan menghasilkan lookup juga ya. Jalankan. Ini ada kayak cari, muncullah marketing dan seterusnya ya. Citra, muncul marketing. Kemudian saya cari lagi misalnya Agus, muncul juga HRD. Cari misalkan Miko, munculnya ini ya. Jadi sudah bisa melakukan lookup dengan menggunakan indeks dari kebobok gitu ya. Jadi kita memanfaatkan indeksnya. Nah, ini dengan catatan kalau sama ya, kalau misalkan indeks ini sama dengan datanya, itu bisa gunakan seperti ini. Kita gunakan indeks list index dari keboboknya. Oke, ini tuh ya bagi teman-teman yang ingin melakukan VLOOKUP dengan makro VBA, silahkan gunakan fungsi find. Karena ini kita lakukan lookup sekali saja, kita lookup sekali. Sisanya kita offset saja, gitu ya. Jadi lookupnya hanya sekali saja, tidak perlu berulang-ulang melakukan lookup. Jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman gunakan kebobok, bisa gunakan list index. Oke. Itu mungkin untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.